Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in, amma ba'du. Saudara muslimku yang semoga kita semuanya mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali negeri kita mendapatkan musibah. Dan kali ini datangnya dari saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat. Satu gempa yang berkekuatan 5,6 skala Richter telah terjadi di Kabupaten Cianjur dan menewaskan lebih dari 300 saudara-saudara kita yang ada di sana. Puluhan orang sakit, beberapa di antaranya sampai sekarang juga belum ditemukan. Ribuan rumah hancur, rusak berat, rusak ringan, dan lebih dari 70.000 orang yang mengungsi dalam peristiwa itu. Yang pertama tentunya kita bertakziah. Siapapun yang menghadapi musibah maupun yang menyaksikan musibah itu, agama kita mengajarkan agar kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepasrahan, sebuah kalimat kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat yang mengajarkan kepada kita bahwa kita datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan tak satu pun peristiwa sekalipun itu musibah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap ada musibah, maka satu kalimat yang harus kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku sekalian, lebih dari itu bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa apapun itu tentunya sebenarnya menyimpan hikmah di baliknya, atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh yang menjadikan ini musibah. Dalam hal ini tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan di dalamnya. Dan kadang-kadang kita kurang arif, kurang bijaksana untuk menyikapi pesan-pesan itu, sehingga kita melihat ini hanya sekedar sebuah musibah saja. Karenanya maka dalam menyikapi setiap peristiwa, termasuk gempa di Cianjur ini, selain kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengangkat tangan sambil berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tak adalah yang sia-sia yang Kau ciptakan ini, yang Kau jadikan ini, apapun ini peristiwanya, sungguh Engkau Maha Suci, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kita yakin bahwa ada maksud tertentu Allah. Ada pesan yang ingin disampaikan Allah. Paling tidak saudaraku sekalian, dalam peristiwa Cianjur ini ada 4 pesan Cianjur. Yang pertama, bahwa BMKG sendiri kemarin memprediksi seharusnya gempa yang hanya berkekuatan 5,6 skala Richter itu bukan gempa yang membunuh banyak orang, apalagi sampai ratusan seperti itu. Karena gempa ini termasuk gempa yang cukup kecil. Lalu apa pesannya? Allah ingin menyampaikan kepada kita yang menyaksikan peristiwa itu bahwa kematian tidak mesti datang kepadamu dari hal-hal yang besar. Tidak mesti harus dengan gempa yang berkekuatan 9, 10, 11 koma. Bukan juga dari meletusnya gunung yang besar, yang dahsyat. Bukan juga karena tsunami. Bukan juga karena puting beliung yang sangat besar. Bukan juga karena banjir bandang, tanah longsor, tanah bergerak, dan lain sebagainya. Kematian bisa saja mendatangimu hanya dengan 5,6 skala Richter. Atau mungkin lebih kecil dari situ. Bahkan kata Allah, kematian bisa mendatangimu hanya dari seekor nyamuk saja. Allah berfirman,
Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan segan-segan membuat perumpamaan dari seekor nyamuk, bahkan lebih kecil dari itu. Artinya, kematian bisa saja mendatangi seseorang bukan hanya dari gempa 5,6. Lebih kecil dari situ pun Allah bisa melakukannya. Kenapa? Karena innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apapun itu kalau Allah berkehendak maka cukup mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ketika peristiwa itu terjadi, di antara yang meninggal dunia itu ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang meninggal dunia saat melakukan kemaksiatan. Sangat mungkin. Karena dari banyak video yang beredar, satu sisi dari bagian Cianjur ini terdapat banyak rumah remang-remang, warung remang-remang, tempat-tempat kemaksiatan dan lain sebagainya. Walaupun kita belum mengetahui itu benar apa tidak. Tapi kalau itu benar adanya, maka sangat mungkin ketika peristiwa ini terjadi, banyak orang yang meninggal dunia ketika sedang melakukan kemaksiatan. Pesan yang kedua ini memberikan isyarat kepada kita bahwa waspadalah, hati-hatilah. Karena kematian bisa merenggutmu dalam keadaan dua hal. Boleh jadi engkau mati dalam keadaan beribadah, sedang berzikir kepada Allah. Tapi boleh jadi kematian akan merenggutmu saat engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga, seperti yang kami katakan tadi, bahwa beredar video yang mengatakan pantas Cianjur dapat musibah karena mereka banyak dosa. Dan musibah ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak tempat-tempat maksiat, ada kabarnya LGBT yang marak, begitu yang kita lihat di sosial media ya, di sosmed. Lalu kemudian ada warung remang-remang, dan yang paling viral adalah tentang pemurtatan yang terjadi di sana. Lalu kita mengatakan wajar kalau Cianjur kena. Dulu ketika tsunami di Aceh, orang bilang wajar tsunami kena. Kenapa? Namanya saja Serabi Mekah, tapi banyak kemaksiatan. Saudaraku sekalian, pesan yang ingin Allah sampaikan melalui Cianjur ini adalah jangan suka melihat kesalahan, dosa orang lain. Karena jangan-jangan kita pun sekarang sedang menunggu musibah yang berupa azab. Kenapa? Sangat mungkin daerah kita juga banyak kemaksiatan, banyak narkoba, perjudian, kemaksiatan lain, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kenapa kita belum mendapatkannya? Saya katakan belum, karena sangat mungkin akan mendapatkannya. Yang pertama, kenapa kita belum mendapatkan musibah yang berupa azab itu adalah karena sangat mungkin ini adalah istidrad bagi kita. Apa itu istidrad? Pembiaran Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, kejahatan, kemaksiatan yang dibuat oleh orang-orang di sekitar kita. Allah biarkan saja, Allah tidak berikan kepada kita azab, sehingga kemudian kita terus terlena melakukan kemaksiatan karena kita merasa anteng-anteng aja, tenang-tenang saja. Apalagi karena mungkin kita merasa bahwa daerah kita bukan daerah patahan gempa, bukan daerah yang tanah longsor dan sebagainya. Ingat saudaraku, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahwa kota di zaman Nabi Lut, ya, bukan daerah patahan gempa, bukan daerah yang bagaimana, tapi kemudian Allah balikkan kota itu. Bagaimana Allah membalikkan itu? Kun fayakun. Jadi jangan karena kita bukan daerah patahan gempa dan lain sebagainya, kita aman-aman saja. Waspadalah. Sangat mungkin, sekali lagi, sangat mungkin ini adalah istidrad. Yang kedua, kenapa kita belum mendapatkan musibah yang merupakan azab? Karena
sangat mungkin Allah sedang memberikan waktu kepada kita. Waktu untuk bisa kembali kepadanya, waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga ini yang terjadi pada kota-kota kita, kota-kota lain yang belum mendapatkan giliran. Karena kan sudah banyak kota-kota yang kena ini. Gak usah kita sebut satu persatu lah. Sudah banyak kota yang kena. Dan banyak orang yang kemudian mengungkapkan, oh pantas ini, pantas kena begini, pantas kena begini. Karena mereka melakukan banyak kemaksiatan. Kita memantaskan semuanya. Padahal sangat mungkin daerah kita juga sedang menunggu giliran. Karena kepantasan itu juga ada pada daerah kita. Karena kemaksiatan juga sangat mungkin ada di sini. Saudara muslimku semuanya. Pesan yang berikutnya dari Cianjur, bahwa sudah banyak dan sering terjadi tsunami, tanah longsor, banjir bandang, tanah bergerak, gempa besar, yang sangat mungkin sebenarnya ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadikannya sebagai pembelajaran. Kalau tadi kita mengatakan bahwa wajar daerah ini dapat musibah besar karena mereka banyak maksiat. Wajar kalau tempat ini juga begitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, sudah banyak mendapatkan musibah yang berupa azab menurut kita. Tapi kadang kita tidak mengambilnya sebagai sebuah pembelajaran. Pesan dari Cianjur ini, seakan-akan Allah mengatakan, kamu jadikan ini pembelajaran. Kalau kamu katakan bahwa peristiwa ini merupakan azab karena dosa mereka, yuk perbaiki dirimu. Kalau engkau melakukan kemaksiatan, perhatikan wilayahmu, perhatikan daerahmu, apakah di situ ada kemaksiatan? Yuk perbaiki. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjadikan peristiwa yang sudah terjadi sebagai pembelajaran, waspadalah. Jangan-jangan kita yang akan dijadikan Allah sebagai pembelajaran untuk orang lain. Sekali lagi, kalau kita tidak menjadikan peristiwa-peristiwa besar seperti ini sebuah pembelajaran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin giliran kita yang akan dijadikan Allah sebagai pembelajaran kepada orang-orang yang sesudah kita. Saudara muslimku semuanya, itulah 4 pesan dari Cianjur. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari setiap peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di hadapan kita. Untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Cianjur, tentunya kita berdoa semoga yang meninggal dunia dihitung Allah sebagai syahid, dimaafkan kesalahan mereka, diampunkan dosa mereka, dan dipilihkan surga sebagai tempat mereka. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Dan untuk semua kehilangan harta dan lain sebagainya dalam peristiwa itu, semoga Allah memberikan pengganti yang jauh lebih baik dari apa yang sudah hilang dari peristiwa besar ini. Dan kita, orang yang menyaksikan ini, dan orang yang banyak salah ini, yuk mengangkat tangan kita. Kita tutup doa-doa kita dengan doa di akhir Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan engkau hukum kami karena kelalaian dan kesalahan kami. Dan ya Allah, kalaupun ingin engkau menghukum kami, ya Allah, karena kesalahan kami pantas dihukum, maka mohon kepadamu, ya Allah, jangan kau berikan hukuman kepada kami seperti yang telah kau berikan kepada orang-orang sebelum kami ini. Dan ya Allah, kalaupun engkau ingin menghukum kami, mohon kami, ya Allah, hukuman itu yang kami mampu untuk menerimanya. Dan lebih dari itu, ya Allah, kami mohon kepadamu, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ya Allah, ampunkan kami, dan berikan kepada kami rahmat-Mu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dan menjauhkan kita, terutamanya negeri kita ini, dari banyak musibah yang
sangat mungkin adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kita siapapun itu akan bisa dan cerdas untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa membaca tanda-tanda atau ayat-ayat pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengistiqomahkan kita menjadi orang-orang yang baik, dan semoga kelak kalaupun dijemput Allah kita, dijemputlah dalam keadaan ketika kita sedang melakukan kebaikan. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana wa lakum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.